Berapa banyak koleksi buku Bapak yang ciptaan Bapak sendiri? Saya sendiri nggak tahu berapa sudah saya melihat buku dan nggak pernah ingat. Karena orang kadang-kadang mengingatkan saya kan, ada kadang-kadang mengatakan jumlahnya itu sudah ada 120, ada mengatakan 150 biji judul buku yang saya itu saya nggak pernah ingat gitu kan. Karena buku saya terbit di Indonesia, di Malaysia, di Singapura dan lain-lain. Jadi dan sama sana saya menulis beberapa buku, ya alhamdulillah sampai saat ini buku yang sudah saya tulis itu banyak di sana, termasuk buku-buku yang kecil-kecil ya. Itu yang saya lakukan di sana. Saya bukan sebagai dosen biasa, tidak, saya memberikan saran-saran pendanaan di sana. Terus hasil karya Bapak sendiri yang paling populer itu apa? Saya nggak tahu, cuman orang kadang-kadang selalu menyebut buku tunjuk ajar Melayu itu kan. Saya menulis ini kan dengan melalui pengalaman empiris ya. Saya dari kecil saya sudah dekat dengan kebudayaan Melayu ya, keluarga saya semua. Kemudian juga saya diperkenalkan dengan kebudayaan Melayu itu sendiri. Dan kemudian juga saya selama berpuluh-puluh tahun melakukan kajian yang terhadap kebudayaan Melayu ini. Jadi sudah lebih 40 atau 50 tahun saya berjalan dari kampung ke kampung ya, di alam Melayu ini mempelajari kebudayaan Melayu itu sendiri. Ya, itu alhamdulillah saya dapat mengumpulkan hampir 500.000 ungkapan-ungkapan Melayu ya, dan lebih 30-40 ribu pantun-pantun Melayu yang itu tersebar di seluruh dunia Melayu itu sendiri. Nah, dari pengalaman-pengalaman di lapangan itulah saya mengumpulkan berbagai-bagai khasanah budaya Melayu itu sendiri. Jadi kalau orang belajar di perguruan tinggi, saya justru belajar di bawah dalam masyarakat di akar umbinya itu saya belajar dari situ. Saya menimba ilmu dari masyarakat bawah, dari orang tua-tua di kampung-kampung, dari satu kampung ke satu kampung. Dan barangkali di Riau ini tidak sampai dari 3.000 lebih desa di Riau ini, barangkali tak sampai satu desa yang saya belum sampai. Dulu saya menurut pakai mesin tip biasa itu kan, ini kadang-kadang jari ini keras nih semua kan pakai mesin tip. Saya biasa menulis mulai jam 10 malam sampai subuh. Nah, itu saya lakukan sampai berpuluh-puluh tahun menulis itu. Nah, sekarang kan udah pakai komputer kan, udah lebih mudah. Dulu tuh makan tip biasa. Jadi tidak bisa menentukan berapa lama satu buku itu biasanya. Kadang-kadang saya justru mengerjakan buku itu dua buku sekali dikerjakan. Jadi buku satu, buku dua sekali dikerjakan. Jadi penat menulis yang satu, pindah kepada buku yang kedua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Ungkapan adat mengatakan tangan mencincang, bahu memikul. Artinya, apapun yang kita lakukan, akibatnya harus kita berani untuk menanggung dan bertanggung jawab terhadapnya. Sikap ini harus dikatakan sikap bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan. Dan rasa tanggung jawab ini pula menunjukkan kepribadian seseorang itu mampu menghadapi cabaran dan tantangan atas segala risiko, atas segala akibat dari perbuatannya itu. Nah, itulah sebabnya maka orang tua mengatakan, sebelum berbuat banyakkan ingat, sebelum bercakap berfikir dahulu. Maksudnya, supaya di dalam perbuatan kita itu ada akibat-akibat yang tidak baik yang harus kita pikul, dan itu tidak dapat kita elakkan apalagi kita timpakan kepada orang yang lain. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, sikap bertanggung jawab adalah salah satu cermin daripada sikap amanah. Sebagai seorang yang dilahirkan di permukaan bumi sebagai khalifah Allah dan dilahirkan sebagai pemimpin baik dalam rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negaranya, dia harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap apapun yang dia lakukan, baik dalam lingkungan rumah tangga maupun dalam lingkungan yang lebih besar. Nah, seorang pemimpin, seorang insan, seorang makhluk yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dianggap orang yang amanah, yang dapat dipercayai dan dapat melaksanakan tugas dia dengan sebaik-baiknya. Itu orang tua mengatakan adalah sangat buruk apabila ada orang yang mengatakan lempar batu sembunyi tangan. Artinya dia membuat masalah tetapi dia tidak mau memikul tanggung jawab masalah itu sendiri. Perbuatan seperti itu amatlah aib di dalam budaya Melayu. Jadi seorang pemimpin, seorang tokoh, seorang insan Melayu dan seorang manusia yang baik adalah yang mau dan dapat bertanggung jawab terhadap apapun yang dia lakukan, baik risikonya besar apalagi risikonya kecil. Hal-hal yang seperti inilah menyebabkan dia dihormati, disegani dan disayangi orang di dalam kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ungkapan Melayu ada mengatakan tak Melayu hilang di bumi seperti di Indonesia, tapi kalau di Malaysia dan Singapura mengatakan tak Melayu hilang di dunia. Jadi dia terdiri pada 4 kalimat. Itu ungkapan hang tua, pesan hang tua, waktu dia menjadi Laksmana kerajaan Melaka itu. Dia mengatakan tuah sakti hamba negeri, esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti, tak Melayu hilang di bumi atau tak Melayu hilang di dunia. Nah, ini ada 4 kalimat. Yang dimaksudkan oleh hang tua itu adalah pertama, tuah sakti hamba negeri. Melayu itu adalah orang yang bertuah. Orang bertuah berarti memiliki harkat, martabat, maruah, harga diri, kemampuan, keahlian dan sebagainya, sehingga dia memiliki kelebihan dan keutamaan disebut sebagai tuah itu sendiri. Itu Melayu. Jadi diharapkan semua orang Melayu itu adalah orang memiliki harkat, martabat, tuah dan maruah. Nah, ini boleh dicapai adalah kerana semangat dia. Semangat dia yang tinggi, yang pantang menyerah, yang dikatakan dalam esa hilang dua terbilang. Jadi pantang kita mundur dalam gelanggang, sekali layar terkembang, pantang berbalik belakang. Dan itu saja kata tua belum cukup. Nilai-nilai ini, nilai mulia, kepahlawanan itu harus diwariskan dari generasi ke generasi. Maka orang tua mengatakan patah tumbuh hilang berganti. Jadi dari satu generasi ke generasi diwariskan itu. Nah, kalau itu boleh berjalan, maka barulah takkan Melayu hilang di dunia atau takkan Melayu hilang di bumi. Jadi kunci di situ. Ada 4 kalimat ini jangan kita penggal-penggalkan. Nah, kalau itu berjalan dia punya semangat, punya tua, punya semangat yang tinggi, diwariskan dari generasi ke generasi, insya-Allah Melayu tak akan hilang di bumi. Itu yang kata orang tua itu, tak Melayu hilang di dunia dan tak Melayu hilang di bumi.